time. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut bukan ini, juga bukan ini, karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. When Umar enters Jerusalem, he would have mostly found an empty space. And for that reason, he builds a small mosque on what is today known as the area of the Al-Aqsa Mosque. Waktu Khalifah Umar ke sini, yang ada di sini adalah sisa-sisa reruntuhan kuil agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan dihancurkan oleh Romawi. Di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman inilah Khalifah Umar membangun masjid sederhana beratapkan kayu yang nantinya dipugar oleh Raja Dinasti Umayyah Sultan Abdul Malik bin Marwan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Masjid Aqsa. The first mosque was built by Umar, and that was replaced by a later mosque built by Abdul Malik. Dome of the Rock Haram Al-Sharif baru dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 688 Masehi. Dan Masjid Aqsa Qibli baru dibangun pada tahun 705 Masehi. Kedua bangunan tersebut baru ada 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa? And the area of the Sakra, the rock, where Muhammad risen to heaven, as described in Surah Al-Isra, what is meant by the word Aqsa. The word in English, Aqsa, is the furthest place. It doesn't say the word Jerusalem at that time. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut bukan ini, juga bukan ini, karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi yang dijelaskan oleh Mas Permadi Arya di video yang diupload oleh beliau di akun Instagramnya yaitu di Permadi Aktivis 2. Ini adalah soal Masjid Aqsa yang ada di Yerusalem ya. Di sini saya akan coba bacakan kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sebelum kita memberikan komentar kita, dan juga nantinya saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di postingannya Mas Permadi Arya ini ya. Hari Jumat 16 Januari kemarin ya, umat Islam merayakan Isra Mi'raj, peristiwa Nabi Muhammad naik ke langit dari batu sakra atau batu suci yang ada di komplek Masjid Aqsa di Yerusalem, ibu kota Israel. Inilah yang jadi cikal bakal Holy War, perebutan tanah suci antara umat Islam versus Yahudi, karena komplek Masjid Aqsa dibangun di atas bait suci Yahudi yang dibangun oleh Salomo atau Nabi Sulaiman ya. Lalu berikutnya dikatakan video durasi 2 menit ini yang maksudnya yang tadi kita barusan saksikan bersama ya, menjelaskan clear semuanya ya, diperkuat oleh keterangan Dr. John Seligman, profesor arkeolog asal Inggris. Buat yang pengen pinter aja, happy Sunday. Wow, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya. Tentunya ini adalah sebuah edukasi yang saya pikir harus diketahui oleh saudara-saudara kita umat muslim dan termasuk juga ustadz-ustadznya. Ya, apakah memang mereka tidak mengerti atau tidak tahu menahu tentang apa yang baru saja dibagikan oleh Mas Permadi Arya, atau sudah terlanjur malu sehingga mereka tidak mau lagi menggubrisnya. Yang penting mereka udah mengimani atau mempercayai apa yang selama ini mereka lakukan soal Isra Mi'raj, ya akhirnya ya mereka akan terus lakukan lagi ya kan ya, bahkan sampai terus menerus tanpa melihat dan tanpa mencoba mengerti sebenarnya bagaimana sejarah soal Isra Mi'raj ya. Oke Bapak Ibu, di sini ada beberapa komentar saya akan bacakan kepada kita, dan nantinya juga di kolom komentar Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa memberikan ya apa yang menjadi tanggapannya mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya.
Ada dari S. Gunawan 75. Terima kasih Bang Permadi. Kebenaran sejarah semoga bisa diterima semua pihak tanpa ada perdebatan. Ya. Lalu berikutnya ada dari Yahya Soekarnuko Purnomo. Saya yakin cerita sejarah begini belum bisa diterima umat muslim. Tapi sejarah tetaplah sejarah. Lama-lama pasti akan mengerti walaupun pada akhirnya tetap tidak akan mau menerimanya. Ya, saya pikir Bapak Ibu Saudari kalau masalah mereka mau terima atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya lewat video ini, ya memang sampai sekarang banyak Bapak Ibu yang memang tidak mau terima gitu ya. Artinya mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini. Gitu loh. Jadi ya semoga saja sih ke depan mereka akan bisa mengerti ya dan mereka bisa menerima sejarah ini ya. Ada juga komentar dari Bonek Rewel. Wah, menarik ini fakta yang membuka wawasan kita. Terima kasih Bang Permadi. Oke, ada dari Renda Widyatama. Terus di mana yang dimaksud dengan Al-Aqsa terkait cerita Isra Mi'raj? Oke, kita akan coba kira-kira adakah respon dari Mas Permadi. Nah, ini dia. Yang pasti bukan di Masjid Aqsa yang ada di Yerusalem. Oh, beda ya Bang, itu pertanyaan dari M. Maluna ya. Lalu ada dari Omenal Fikri untuk Mas Permadi. Menurut tafsir memang di situ tempatnya. Itu dulu dijadikan Nabi Sulaiman untuk sujud menyembah Allah dan Nabi pun sholat sujud di situ. Ada lagi tafsir yang mengatakan tempat sujud yang jauh itu ada di Sidratul Muntaha. Oke, dari apa yang sudah disampaikan di video sebenarnya sudah sangat jauh sekali ya perbandingannya, karena kita udah lihat aja bahwa dikatakan 70 tahun ya setelah Muhammad selesai ya, dikatakan bahwa bangunan itu baru ada gitu loh. Nah, bagaimana Isra Mi'raj itu dikatakan ya terjadi atau peristiwanya di Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi ini sangat jauh sekali ya bagi yang paham ya pasti bisa menerimanya, tetapi bagi mereka yang sudah terlanjur mempercayai apa yang selama ini mereka percaya itu ya itu hak masing-masing tentunya ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Putra Mandolang 19. Bait Allah yang ketiga akan dibangun segera, pengharapan pun akan tiba bagi orang percaya. Ya. Lalu dari Budi Pomenerian, penjelasan sesuai dengan fakta dan data sejarah yang akurat yang tidak lekang oleh waktu. The truth is prevail its way. Betul sekali. Jadi memang harus kita lihat sejarahnya dulu gitu loh ya. Bagaimana mungkin ya kan Isra Mi'raj itu terjadi atau peristiwanya di Masjid Al-Aqsa, sedangkan bangunan itu baru ada ya setelah Muhammad ya, Nabi Muhammad kata mereka teman-temannya sudah nggak ada gitu ya di 70 tahun setelahnya. Jadi udah nggak masuk akal gitu ya. Lalu ada komentar dari Arye Ignor ya, Bang, kenapa rujukannya nggak ke ulama? Ya biasanya ya banyak yang nggak ngerti ya kan, jadi ngapain? Jadi sekarang mending kita melihat bagaimana fakta yang ada, sejarah yang ada gitu loh ya, karena kebanyakan juga banyak yang bohong gitu kan, kebanyakan ya. Ada dari Bu Suzan, penjelasan yang sangat akurat bagi yang pintar dan pemikiran terbuka. Terima kasih Bang Permadi. Ya betul sekali ya. Dan ada dari Kim Fuyin, Bang, boleh tahu jujur saya udah share ini tapi beberapa orang bilang ini pembohongan publik, kocak Bang. Apa sih mau mereka? Ya udah terlanjur percaya, jadi sulit untuk diterima gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada juga dari Mufarid Id ya, izin diskusi Bang Permadi. Kalau Solomon atau Nabi Sulaiman ada dalam Al-Quran juga Kang ya Bang. Apakah menurut Bang Permadi Solomon itu juga Muslim? Oke, kita akan coba lihat bagaimana respon dari Mas Permadi. Muslim yang dimaksud dalam Al-Quran bukan orang Islam, tapi orang yang berserah diri kepada Allah. Oke, ini luar biasa ya. Jadi Muslim itu Bapak Ibu Saudari ya bukan orang yang beragama Islam,
Tapi Muslim itu lebih kepada ya seseorang yang dimana dia itu berserah diri kepada Allahnya, kepada Tuhan yang dipercayanya gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan orang ini Muslim, bukan berarti dia beragama Islam, tetapi orang ini adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Keren ya, jadi ini membuka wawasan kita dan semoga saja saudara-saudara kita termasuk para ustadz kayak Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain seperti Felix Xiao juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang lain yang suka melakukan hal-hal yang kurang cocok seperti begitu, ya kurang bagus seperti begitu, ya mereka boleh pada sadar dengan penjelasan dari Mas Permadi Arya ini. Itu aja dulu untuk sore hari ini teman-teman, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.